Halo, selamat sore teman-teman investor ajaib semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Rati Miskoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman, saya nggak sendiri, saya nanti akan bersama dengan Pinnacle ya teman-teman, Pinnacle Investment. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama Kak atau Mbak ya Gerti Sarah ya teman-teman semuanya sebagai institutional sales. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan pasar reksadana ya teman-teman ya. Kemudian juga kita akan bahas saham juga. Kemudian nanti ada mungkin kita akan bahas sektoral juga ya teman-teman ya. Nanti saya akan undang dulu ya teman-teman untuk pembicara kita di hari ini supaya aman ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Jadi harusnya sih teman-teman di sini pada happy nih ya. IHSG-nya karena positif ya. Lumayan signifikan nih untuk pergerakan IHSG untuk hari ini 0,7% ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga mukanya pada happy nih ya. Halo, selamat sore. Halo, Selamat sore Mbak Gerti. Aku panggilnya Mbak Gerti kali ya. ya aman. Oke Mbak Gerti. Gimana nih kabarnya Mbak? Kabar baik, Mbak Rati. Apa kabar, Mbak Rati? Eh, sama aku juga baik. Oke deh Mbak Gerti ya. Mungkin kita akan langsung mulai aja nih. Mungkin teman-teman di sini juga sebenarnya lagi happy-happy nih kayaknya nih karena bisa dikatakan indeksnya ya IHSG ini untuk saat ini karena sekarang juga marketnya belum close, ini kita lihat IHSG-nya menguat 0,7%. Jadi harusnya sih teman-teman udah pada cuan ya, udah pada happy nih ya karena dari beberapa periode yang lalu kita melihat IHSG-nya sedikit tertekan. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan kita terkait dengan produk-produk Pinnacle, mungkin kita akan bahas terkait dengan market secara global dulu nih ya Mbak ya. Kira-kira untuk secara global atau secara domestik nih menurut Mbak Gerti itu seperti apa sih? Ya, mungkin kita bahas dulu secara domestik ya, Mbak Rati ya. Boleh, Um, boleh. ya, tapi mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu nih, Mbak Rati. Soalnya kan mungkin ada yang belum kenal nih dengan Pinnacle Investment. Boleh, boleh. Pinnacle Ya, Investment mungkin bisa di sharing karena ya ke teman-teman investor aja semuanya. ya karena ini lumayan nih yang nonton kan. Nah, takutnya ada teman-teman di antara sini belum ada nih yang pernah mendengar tentang Pinnacle Investment. Nah, kita pengen perkenalan singkat aja dulu nih Pinnacle Investment. Kami merupakan perusahaan manajer investasi yang sudah mendapatkan izin dari OJK sejak tahun 2015 ya. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan investasi bodong karena kami sudah mendapatkan izin dari OJK sejak tahun 2015. Nah, kemudian kami merupakan perusahaan manajer investasi yang sudah teknologi driven ya, yang pertama di Indonesia. Dan kemudian kami merupakan perusahaan manajer investasi yang bisa dibilang pionir dalam menerapkan quantitative approach dan smart data di Indonesia. Jadi kami pionirnya ya, dan sampai sekarang kami sudah dipercayakan sebanyak 2,1 triliun lewat dana kelolaan yang kami kelola hingga saat ini. Dan yang tak kalah penting, kami didukung oleh manajemen yang sudah global. Di sini kalau buat cerita sedikit, ada Pak Guntur Putra. Beliau ini sebelumnya dari BlackRock. BlackRock ini merupakan perusahaan manajer investasi terbesar di dunia ya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman beliau, ada juga Pak Andri. Pak Andri ini juga sebelumnya dari JP Morgan US, yang mana Wall Street ya. Jadi manajemen kita ini sudah memiliki kapasitas dan tentunya kredibilitas yang tinggi ya, dengan pengalaman dan ilmu yang dari sana kemudian mereka datang ke Indonesia yang bisa diterapkan um, di apa namanya di sektor keuangan, terlebih khusus di pasar modal Indonesia gitu. Jadi mungkin demikian ya perkenalan dari kami, siapa sih Pinnacle Investment gitu ya, supaya teman-teman yang di sini apa ya, cukup familiar dengan Pinnacle Investment gitu. Ya. Baik ya teman-temannya, tadi kita udah tahu kira-kira milestone-nya Pinnacle Investment. Jadi mungkin teman-teman tadi bisa dibahas karena nanti juga di save sih Mbak ya kita punya IG live ini. Jadi teman-teman bisa watch lagi nih buat teman-teman yang mau cari tahu terkait dengan Pinnacle Investment. Nah langsung aja terkait dengan kondisi market secara global maupun juga secara domestik. Kalau menurut Mbak Gerti itu seperti apa sih? Ya, kita tahu sekarang ini ya, mungkin sering diupdate juga sama Mbak Rati ya. Saya pernah lihat Mbak Rati yang update beberapa update domestik maupun global. Kita tahu bersama fundamental Indonesia saat ini memang um,
overall kelihatan baik ya, baik kita lihat dari sisi GDP-nya, inflasi, PMI, earnings growth, kemudian trade balance, APBN Indonesia tuh sangat-sangat bagus gitu. Di mana kondisi saat ini kalau kita tahu kan GDP Indonesia itu, YoY itu kan berada di 5,03%. Artinya angka ini cukup kuat di tengah pelemahan ekonomi. Kemudian inflasi Indonesia itu sekarang posisinya di 3,5%, yang mana memang lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, yang mana memang ini menunjukkan tren penurunan ya. Dan kemudian PMI Indonesia sendiri berada di atas 50%, yang menunjukkan angka market Indonesia artinya sedang berada dalam kondisi ekspansif. Kemudian kita lihat balance Indonesia akhir bulan kemarin menunjukkan masih di trade surplus ya, walaupun memang ada penurunan yang signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tapi masih di level surplus ya gitu ya. Kemudian kita lihat dari sisi APBN-nya, APBN Indonesia per akhir Juni kemarin cukup baik ya realisasinya. Dan sebenarnya secara fundamental yang seperti saya bilang sebelumnya itu memang mencerminkan ekonomi yang cukup baik. Kemudian dari sisi globalnya kita lihat tren inflasi yang terjadi ternyata bukan cuma di Indonesia aja nih tren inflasi yang turun, ternyata di US juga menunjukkan tren inflasi nih. Walaupun demikian ternyata The Fed masih akan tetap menurunkan ya, masih dalam posisi hawkish ya kalau kita lihat di FOMC terakhirnya mereka masih akan menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali ya, yang mungkin sekarang di 25%, nah akan untuk naik lagi masing-masing di 25 bips, artinya mungkin akan naik di sekitar 5,5 gitu ya. Nah kemudian dari sisi global ada juga update dari adanya resiko El Nino ya Mbak Rati, di mana temperatur dunia ini akan diprediksikan akan jadi lebih panas, jadi meningkatkan resiko gagal panen gitu ya, dan ini akan berakibat kepada hasil pangan gitu, bukan yang mana Indonesia ini adalah merupakan penghasil pangan yang cukup besar gitu ya. Jadi itu mungkin update Mbak Rati dari sisi domestik maupun sisi global. Kita bahas terkait dengan makro ya, Mbak Gerti ya, terkait dengan global maupun juga domestik. Mungkin sekarang kita akan bahas terkait dengan instrumen investasinya nih. Tadi kita udah bahas terkait dengan market kondisi saat ini kan, kondisi market yang bisa dikatakan saat ini tuh lagi wait and see mode gitu kan. Karena di minggu ini juga ya, di hari Rabu ya, dini hari ya teman-teman ya, nanti rilisnya sebenarnya di hari Kamis sih, Kamis pagi dini hari gitu kan. Itu ada rilis terkait dengan CPA di hari Rabu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa dilihat CPA-nya US itu kira-kira sih bisa dikatakan untuk proyeksinya sih turun ya di level 3%. Jadi kita akan lihat seperti apa terakhir di bulan Mei untuk US punya inflasi itu di sekitar 4%-an. Jadi di minggu ini khususnya di hari Rabu kita akan lihat terkait dengan rilis data inflasi di Amerika Serikat. Itu juga biasanya jadi driver untuk pergerakan IHSG ya teman-teman semua, dan juga beberapa instrumen investasi ya yang ada di Indonesia. Nah tadi kita udah bahas terkait dengan kondisi nih Mbak Gerta ya, mungkin kita akan bahas terkait dengan kira-kira seperti apa sih instrumen investasi yang cocok untuk kondisi ekonomi saat ini. Apakah mungkin lebih better di obligasi kah, atau lebih better di saham kah, atau lebih better di mungkin di pasar uang gitu, di reksadana pasar uang. Kalau menurut Mbak Gerti sendiri seperti apa? Ya, baik. Dari penjelasan sebelumnya memang sempat saya sebutkan bahwa APBN Indonesia ini terrealisasi sangat baik di bulan sampai di bulan Juni kemarin. Nah ini sebenarnya jadi angin segar nih buat obligasi Indonesia, yang mana kita tahu bersama APBN itu memang ada unsur yang namanya unsur pengeluaran dan penerimaan kan ya. Nah untuk penerimaan yang sudah direalisasikan di bulan Juni itu sangat baik, dan sedangkan untuk pengeluarannya itu melambat, dan posisinya sekarang ini APBN itu surplus ya. Jadi dengan kata lain tadinya pemerintah yang memang sudah merencanakan untuk adanya defisit minus 2,8% dari GDP diproyeksikan hanya akan sebesar minus 2,2, sehingga akan ada kemungkinan permintaan akan tetap sama, tapi supply-nya akan semakin sedikit karena pemerintah tidak memerlukan utang yang banyak. Jadi
hal ini akan membuat harga bonds akan lebih melambung gitu. Sehingga kalau teman-teman mungkin ada exposure ke obligasi sangat baik untuk tahun ini gitu, karena kita melihat potensi untuk obligasi di tahun ini sangat menarik gitu. Jadi bisa dikatakan untuk obligasi ya, mungkin untuk reksadana pendapatan tetap gitu ya, Mbak Gerti ya, contohnya ya. Jadi untuk saat ini masih lebih optimis ke market bond ya dibandingkan dengan ekuitas. Atau mungkin 50-50 nih, mungkin bisa di-share ini. Kalau di pasar ekuitas kira-kira seperti apa nih? Kan tadi kita udah lihat untuk di bond, mungkin kalau untuk di ekuitas seperti apa? Ya. Nah, sebenarnya dari sisi equity kita sebenarnya punya apa ya? Punya berita juga yang bisa. Jadi kalau teman-teman sempat dengar dengan peraturan P2SK yang mana itu baru-baru ini ya, yang mana undang-undang P2SK ini yang mengatur tentang penguatan sektor keuangan, yang mana di situ apa ya, bisa jadi ya, let's say BPJS yang saat ini kita tahu bersama dia puasa sedang banyak mengurangi porsi saham, yang mana cukup mempengaruhi gerakan IHSG juga kan. Diharapkan dengan efektifnya P2SK ini akan mendorong beberapa sektor beberapa BUMN yang biasanya belanja saham ini bakalan akan pivot, yang mana sebelumnya mereka kan agak menahan ya untuk porsi-porsi sahamnya ya dikurangi gitu. Jadi dengan adanya P2SK ini diharapkan mereka bakalan belanja sehingga bisa memboosting IHSG gitu. Tapi memang ini masalah timing ya, masalah timing. Jadi timing ini sangat susah sekali teman-teman. Jadi ada baiknya memang kalau misalnya teman-teman memang kurang nyaman dengan resiko ketidakpastian, ya mungkin akan lebih prefer ke bonds tadi gitu ya, karena memang dengan sentimen yang tadi sempat disentil oleh Mbak Rati dan tadi saya sudah sampaikan, hal itu kan menjadi hal-hal yang cukup positif untuk pasar bond, dan kemungkinan akan lebih terbandingkan tadi yang equity, karena timingnya susah sekali untuk kita bisa kontrol gitu. Baik. Jadi kalau misalnya bisa dipresentasikan ya, nih Mbak Gerti ya, terkait dengan alokasi aset nih, cocoknya untuk misalnya reksadana pendapatan tetap berapa persen, terus kemudian reksadana sahamnya berapa persen, atau reksadana pasar uangnya berapa persen, mungkin bisa di-spill nih kira-kira untuk rancangan strategi untuk alokasi asetnya seperti apa? Ya. Baik Mbak Rati, jadi sebenarnya menurut saya itu pertanyaannya harusnya sebelum saya menentukan produk investasinya, sebaiknya teman-teman tahu terlebih dahulu aset alokasi gitu ya. Aset alokasi itu apa, kemudian tips untuk menerapkan aset alokasi itu bagaimana. Jadi memang pada dasarnya secara pengertian aset alokasi itu kan adalah strategi investasi yang mana bertujuan untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan imbal hasil atau return, dan kemudian kita meminimalkan resiko dengan menyesuaikan dengan tujuan investasi kita, risk tolerance-nya kita, dan time horizon kita dalam berinvestasi gitu ya. Nah, jadi memang berapa persen saya harus berinvestasi di pasar uang, berapa persen saya harus investasi di saham dan sebagainya, itu mungkin nanti dulu ya, karena kita harus tahu dulu kondisi setiap individu itu, kondisi dan keadaan setiap orang itu beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu diri kita gitu. Jadi mungkin kalau di company yang jasa keuangan itu identik dengan KYC, know your customer, kita harusnya sebagai investor juga kita harus know yourself. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menerapkan aset alokasi ini. Pertama, kita lihat dari sisi kestabilan income, karena mungkin di antara kita di sini kan bisa jadi ada yang memiliki income yang stabil, ada yang enggak. Kalau misalnya saya sebagai karyawan kan setiap bulan saya udah bisa hitung tuh tiap bulan pendapatan berapa, yang masuk berapa, pengeluaran apa aja, itu saya bisa kontrol gitu kan. Tapi kalau misalnya saya sebagai yang mungkin punya usaha small medium enterprise gitu ya, misalnya bulan ini penghasilannya berapa, bulan depan penghasilannya berapa, kita nggak tahu.
nggak bisa ketebak kan. Jadi ada baiknya mungkin akan lebih baik bukan ke equity kalau dari ini ya, dari kestabilan income-nya karena kurang cocok gitu ya. Kemudian dari waktu umur, kalau misalnya saya masih usia katakan 30 tahun, untuk mencapai tujuan investasi saya yaitu dana pensiun nanti 30 tahun lagi, artinya kan time horizon-nya masih cukup panjang. Jadi mungkin nggak masalah kalau misalnya saya masuk ke equity fund, tapi kalau misalnya saya udah mendekati usia pensiun, sangat tidak wise kalau misalnya saya porsinya banyak di di aset kelas saham gitu. Dan kemudian kita identifikasi kebutuhan jangka pendek menengah terlebih dahulu. Apakah kita sudah memenuhi dana darurat gitu kan sebelum kita berinvestasi ke kelas aset yang beresiko atau yang volatile sebelum kita masuk ke equity, kita cari tahu dulu apakah misalnya saya sebagai generasi sandwich sudah memenuhi dana-dana yang bisa aja tiba-tiba dibutuhkan oleh keluarga saya atau orang tua, atau sudah siapkan apa belum. Takutnya kan misalnya saya baru menikah terus sudah punya anak, 5 tahun lagi anaknya mau sekolah, terus uangnya itu saya investasikan ke reksadana saham atau saya trading ke saham gitu kan. Terus 5 tahun mendatang terjadi market crash gitu. Nah, tiba-tiba uang yang saya perlukan untuk jadi uang pangkal nggak ada nih gitu kan. Apakah bisa ini portofolionya monthly report portofolio ini saya bisa bawa ke sekolah, terus saya bilang, Bu, ini dulu saya beli portofolionya harganya 10 juta. Kira-kira bisa diterima nggak itu dari pihak sekolahnya gitu kan? Nggak mungkin kan? Jadi memang sesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi kita, apakah memang ada beberapa kondisi yang sudah memenuhi syarat, atau kita sudah mengidentifikasi diri kita, kebutuhan kita secara jangka pendek, jangka menengah sudah terpenuhi. Kalau misalnya memang sudah terpenuhi, yang nggak apa-apa kita go ahead ke produk yang lebih volatile gitu, misalnya gitu. Karena kan kita nggak mau misalnya contoh tadi karena kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, amit-amit anak kita nggak jadi sekolah gitu kan, karena ada resiko-resiko seperti itu gitu. Jadi balik lagi ya Mbak Gerti ya untuk ke profil resiko teman-teman ya. Jadi sesuaikan sama profil resiko teman-teman tadi untuk alokasi asetnya. Jadi kita nggak bisa mengharuskan harus sekian untuk di RDPT, kemudian sekian di RDPU, itu nggak bisa. Jadi balik lagi ke profil resiko teman-teman ya. Karena setiap orang tuh pasti punya profil resiko yang berbeda-beda ya teman-teman semuanya. Jadi kita juga nih dan mengerti nih kondisi kita ya seperti apa. Tadi itu untuk alokasi aset yang memang basically balik lagi ke profil resiko. Mungkin kita akan membahas terkait dengan menjelang pemilu nih Mbak Gerti. Mungkin sekarang kan biasanya tuh menjelang pre-election itu ada beberapa katalis-katalis positif gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di pasar bond sendiri atau di bond market ya atau di pasar obligasi, itu kira-kira secara historis itu seperti apa sih menjelang pemilu tuh? Apa mungkin biasanya menarik gitu atau aktif gitu di pasar obligasi ini, atau mungkin di pasar ekuitas yang lebih menarik? Mungkin bisa di-sharing nih menjelang pemilu atau pre-election ini seperti apa sih view-nya? Ya, baik. Ya memang ya kalau dari ini saya bahas dulu dari sisi equity ya. Memang biasanya pasar itu akan lebih happy jika yang terpilih itu adalah mana yang disukai pasar gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang apa yang terjadi gitu ya selama pemilihan, sejarahnya itu nggak ada yang karena yang terpilih bukan yang disukai market akan crash banget gitu. Nggak ada historical yang seperti itu ya. Memang mungkin akan ada sentimen sedikit, tapi hal itu menjadi sentimen, tapi mungkin koreksinya nggak akan sedalam itu dan nggak akan bersifat long term gitu ya. Nah dari sisi bonds-nya sebenarnya lebih ke ini ya, maksudnya lebih ke kalau misalnya memang kondisi Indonesia aman, terkendali gitu ya, nggak terhindar dari hal-hal yang ditakutkan oleh investor luar, itu mungkin akan mempengaruhi ya. Tapi so far sekarang kan kita sudah cukup banyak belajar ya di tahun 98 dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti itu. Tentu Indonesia, negara kita sudah mempersiapkan hal-hal yang terburuk gitu. Karena kalau kita
secara global pelemahan ekonomi secara global, tapi Indonesia tetap bagus gitu secara fundamental gitu. Jadi so far sebenarnya dengan tahun election tahun depan sebenarnya nggak akan berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh ke pasar sih. Apalagi dengan kondisi yang kita lihat aja ya, yang udah terjadi, yang baru kita lihat reportnya mungkin di bulan Juni APBN ini yang sangat memberikan sentimen positif nih untuk bond hal itu justru yang perlu kita lihat nih. Jadi buat teman-teman yang pengen punya exposure di bond fund akan sangat baik jika teman-teman mungkin ke bond fund gitu. Baik, tadi terkait dengan view untuk pre-election atau menjelang pemilu ya, tahun pemilu, karena di tahun depan kita ada pemilu ya teman-teman semua. Udah nggak kerasa di tahun 2000 udah mau masuk ke 2024 ya teman-teman ya. Jadi secara historis harusnya nggak terlalu signifikan ya untuk mempengaruhi pasar bond market ya, seperti itu ya Mbak Gerti ya, itu untuk pre-election. Kemudian kita akan membahas terkait dengan view di semester 2. Tadi kan kita sebenarnya udah membahas ya, udah mengulas kira-kira view di semester 1 seperti apa, kondisi ekonomi itu seperti apa. Dan mungkin kalau di semester 2 nih ada view menarik nggak sih Mbak Gerti untuk di pasar ekuitas maupun juga di pasar obligasi nih untuk proyeksinya di semester 2? Ya. Kalau untuk pasar obligasi yang tadi yang sudah saya sampaikan ya, selain memang APBN yang merepresentasikan data yang cukup baik, tentunya dengan adanya kebijakan The Fed yang nantinya memang masih ada rencana untuk menaikkan suku bunga dua kali lagi di bulan Desember sampai di akhir tahun, bulan Desember dan bulan Januari, The Fed akan memangkas suku bunga ya, setelah mereka 2 kali menaikkan suku bunga. Nah, hal ini akan menjadi angin segar juga nih buat bond fund, yang mana harga bond pasti bakalan lebih naik lagi gitu. Kemudian dari sisi equity, kita sih sebenarnya yang kita tahu bersama ya, sekarang itu market IHSG yang menggerakkan itu adalah asing gitu kan. Nah, untuk kita tahu asing kapan masuknya gitu kan, terus kapan asing keluar gitu kan, kita nggak tahu karena timingnya itu pasti bakalan susah. Nah, buat teman-teman yang yang pengen investasi ke saham, terus nunggu timing yang tepat itu kapan gitu kan. Nah, itu tuh jangan kita tunggu karena nggak ada yang bisa tebak timing ya teman-teman. Sebaiknya kita masuk secara ini ya bertahap gitu. Karena sampai kapanpun nggak ada yang bisa tebak waktu yang tepat itu kapan. Even Warren Buffett pun dia bilang dia nggak bisa tebak timing yang tepat gitu ya. Yang penting kita konsisten untuk invest. Yang penting teman-teman harus tahu dasarnya investasi dulu ya. Basicnya teman-teman harus tahu dulu kondisi teman-teman seperti apa. Jangan sampai teman-teman kondisinya tidak memungkinkan untuk invest di equity, tapi teman-teman memaksakan kehendak sendiri gitu, dengan harapan akhir tahun bisa naik gitu ya. Yang mana kita tahu sendiri equity itu sifatnya volatile dan kita nggak bisa tebak apakah akhir tahun dia bakalan bagus atau enggak, karena equity kita tahu bersama memang walaupun secara fundamental ekonomi Indonesia itu bagus, tapi secara secara kondisi market di equity kita nggak bisa tebak teman-teman. Jadi jangan betting ya, maksudnya di hal yang benar-benar kita udah tahu nih equity sangat volatile tapi kita kekeh gitu. Oke deh, baik. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini ya buat teman-teman semuanya tadi perlu diperhatikan market timing. Jadi sebenarnya kita juga nggak ada yang tahu ya Mbak Gerti ya kapan marketnya benar-benar strong bullish gitu kan ya, benar-benar strong bullish kita juga nggak tahu. Yang pasti kita harus yang namanya konsisten nih supaya kita bisa selalu ada di market timing yang tepat gitu kan ya, dengan konsisten itu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh di betting yang terlalu
terlalu optimis gitu kan ya, apalagi kalau kita bisa bilang kan Indonesia sendiri tadi di pasar ekuitas tuh masih 40% itu masih foreign, masih kepemilikan asing gitu kan ya. Jadi bisa dikatakan ya penggerak IHSG ya juga dari inflow atau outflow dari asing ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi pastinya buat teman-teman tadi keren-kerennya Warren Buffett pun dia tidak tahu ya market timing yang tepat tuh di saat kapan gitu. Jadi otomatis teman-teman harus analisis, teman-teman harus yang namanya konsisten ya teman-teman untuk selalu yang namanya berinvestasi. Tadi itu terkait dengan kondisi market di second half ya di semester 2 tahun 2023. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke produk dari Pinnacle. ya Pinnacle Investment. Jadi mungkin kita akan bahas terkait dengan produk dari Pinnacle Investment. Dan sebentar, mungkin sebelum ke situ ya teman-teman, kita akan buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan produk Pinnacle Investment bisa langsung aja tanyain di kolom Q&A, karena pastinya nanti akan dijawab oleh Mbak Gerti nih untuk pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan produk Pinnacle Investment. Jadi tadi sebenarnya di awal juga udah dijelasin, buat teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh bisa langsung aja tulis di kolom Q&A, nanti kita akan bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah tanyakan untuk Pinnacle Investment yang melalui Mbak Gerti. Jadi mungkin sekarang kita ke produk Pinnacle Investment nih Mbak Gerti. Jadi untuk Pinnacle sendiri ini kalau misalnya kita lihat di sini produk yang jadi unggulan tuh apa sih Mbak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman semuanya. Ya. Sebenarnya yang menjadi unggulan, pertanyaan Mbak Rati ya, ini sebenarnya produk-produk yang kita pasarkan di Ajaib itu adalah produk-produk unggulan dari Pinnacle Investment yang sudah kita kerjasamakan. Itu ada dari sisi kelas aset money market, dari sisi bond fund ada, fund itu ada juga. Nah, teman-teman perlu tahu nih, money marketnya Pinnacle Investment sendiri, kita performance-nya secara year to date ini cukup kompetitif ya teman-teman, di mana secara year to date performance-nya kita ada di 2.32%, dan secara 1 year kalau dilihat historical per Juni kemarin ada di posisi 4.29%. Nah, sedangkan mungkin kalau teman-teman yang butuh tempat untuk naruh likuiditas teman-teman bisa jadi pilihan nih bisa jadi pilihan buat teman-teman, karena money market kami ini cukup terukur untuk dari sisi resikonya, karena memang kami mengutamakan ini ya, likuiditas. Jadi teman-teman gak usah takut, komit di T+1, dan yang pastinya akan lebih kompetitif performance-nya jika kita bandingkan dengan deposito misalnya gitu ya. Kemudian untuk produknya kita yang satu lagi itu namanya bond fund. Nah, bond fund kita ini underline-nya SBN yang durasinya short to medium. Jadi kalau misalnya terjadi gejolak pasar yang cukup mendalam, yang cukup signifikan, biasanya akan lebih mild ya, karena kita ngambil durasi yang bukan durasi yang cukup panjang gitu. Untuk performance-nya sendiri cukup menarik juga teman-teman. Year to date-nya ada di 4.5%, dan kemudian 1 year-nya itu ada di 7.59%. Nah, kemudian ada produk equity-nya kita, investment itu ada yang namanya Pinnacle Strategic Equity Fund. Ini kita lihat memang secara year to date performance-nya 1.85%, tapi jika dibandingkan dengan GCI itu minus 0.76% gitu. Jadi lebih lebih outperform dibandingkan dengan benchmark yaitu GCI gitu ya. Kemudian di 1 year-nya kita masih cukup bagus juga, masih outperform dibandingkan GCI juga gitu. Nah, ini equity fund Pinnacle ini menarik ya Mbak Rati, karena memang kami menerapkan quantitative approach ya Mbak Rati, yang mana kita menerapkan multifaktor dalam berinvestasi, yaitu kita melihat dari beberapa faktor gitu ya. Di antaranya kita melihat dari sisi value, kemudian ada dari sisi momentum, kemudian dari sisi quality, dan dari sisi earnings volatility. Jadi kita memastikan dengan faktor-faktor tersebut, saham-saham yang kita pilih, yang kita masukkan ke portofolio PINSAF ini adalah saham-saham yang kita melihat dari sisi market cap-nya, dari sisi likuiditasnya itu sudah pasti sangat bagus ya.
dengan faktor-faktor yang kita sudah gunakan tersebut. Kemudian resikonya lebih terukur karena lebih sistematis dengan menggunakan faktor-faktor ini. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dari quantitative approach yang mungkin kita yang menjadi pionir gitu di Indonesia. Jadi teman-teman mungkin kalau beli reksadana equity, ketika kalau di manajer investasi yang lain, ketika manajer investasi A ini keluar, yang mana misal katakan manajer investasi A ini dia yang mengelola suatu produk gitu kan, dia keluar pindah digantikan oleh manajer investasi B, bisa jadi performance-nya itu akan sangat berbeda karena kepala si manajer investasi ini beda dengan manajer investasi B gitu. Jadi interpretasinya akan sangat berbeda gitu. Jadi nggak akan konsisten gitu. Nah, sedangkan di Pinnacle Investment sendiri dengan adanya quantitative approach ini, teman-teman tentunya produk yang teman-teman beli akan lebih reliable ya, karena memang kami sudah lebih sistematis, lebih reliable lah gitu, Mbak Rati. Baik, jadi untuk di Ajaib Sekuritas sendiri ya teman-teman, tadi produk dari Pinnacle tuh banyak sekali. Ada Pinnacle Indonesia Bond Fund, kemudian juga ada Pinnacle Money Market Fund, ada Pinnacle Strategic Equity Fund ya Mbak Gerti ya, kemudian juga ada Pinnacle Syariah Money Market Fund. Jadi tadi untuk Pinnacle Strategic Fund itu Strategic Equity Fund itu tadi menggunakan pendekatan yang kualitatif ya tadi ya. Jadi benar-benar yang sistematis, jadi beda sama yang jadi key point atau yang bisa dikatakan itu sebagai unique selling point dari Pinnacle Investment ini ya teman-teman ya, tadi untuk penilaian itu based on quantitative approach ya teman-teman ya. Tadi Pinnacle terkait dengan produknya, jadi yang paling unggulan nih kira-kira dari keempat produk yang ada di Ajaib Sekuritas tuh bisa dikatakan yang mungkin Mbak Gerti paling unggulkan tuh yang mana sih? Mungkin bisa di-share. Tadi kan sebenarnya kalau kita udah bahas, kita tarik kesimpulan dari awal, itu tadi terkait dengan di market bond ya, jadi masih optimis di market bond. Kalau kita lihat di sini untuk dari 4 produk tadi, ini kira-kira yang jadi jagoan tuh yang mana sih Mbak? Iya. Tentu saja ya, seperti yang tadi saya bilang di awal ya, memang produknya kita ini ya produk unggulan nih gitu yang dipasarkan di Ajaib, produk-produk unggulan dari Pinnacle Investment. Jadi sebenarnya balik lagi ke tujuan investasi teman-teman. Kalau misalnya memang tujuannya jangka pendek, ya kita tentu rekomendasikan ya money marketnya kita atau bond fundnya kita gitu, yang mana performance-nya ini pasti sangat kompetitif ya, lebih kompetitif dibandingkan dengan mungkin yang ada di pasaran gitu. Dan kemudian kalau teman-teman yang punya tujuan jangka panjang, misalnya investment horizon-nya itu panjang, ya equity fund-nya kita juga bisa jadi pilihan nih, karena memang dari sisi strategi yang tadi saya sudah ceritakan ya secara singkat, memang cukup menarik ya, dan memang konsisten untuk performance-nya gitu. Jadi sayang banget nih kalau dilewatkan, karena memang saya nggak bisa milih nih Mbak Rati, karena memang tiga-tiganya bagus gitu. Baik. Semuanya tuh unggulan gitu ya. Iya, betul. Iya. Pinnacle Investment ya teman-teman semuanya ya. Tadi mungkin teman-teman bisa di note, tadi mungkin ada juga beberapa USP yang mungkin bisa diunggulkan dari produk-produk Pinnacle Investment ya teman-teman ya. Kemudian mungkin kita akan beralih ke pertanyaan nih Mbak Gerti ya. Jadi balik lagi sebenarnya tadi ke time horizon sama ke profil risiko teman-teman gitu ya untuk pemilihan produknya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Erika Paramita ya. Bagaimana komposisi reksadana saham? Apakah masih ada saham sektor energi di mana sekarang harganya itu lagi turun? Nah, ini mungkin bisa dibahas nih. Mungkin di sini teman-teman investor juga penasaran kira-kira di komposisi portofolionya produk Pinnacle tadi untuk yang equity berarti strategic equity fund ya, itu kira-kira ada nggak sih komposisi untuk di sektor energinya? Mungkin bisa di-share. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Di Pinnacle Strategic Equity Fund-nya sendiri kita memang ada porsi ke energi ya. Cuman memang kita bobotnya terbesar bukan di situ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngelihat sendiri, kita transparan. Teman-teman bisa lihat di fund fact sheet-nya Pinnacle Investment gitu. Jadi bisa kelihatan top 10-nya itu siapa aja, kemudian secara sektor itu
paling besar itu bobotnya di mana gitu, sektor apa aja yang ada di situ, kelihatan juga kok. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya kita ada sektor energi ya. Baik, tadi untuk di sektor energi itu ada untuk Ya, di portofolio Pinnacle Strategic Equity Fund ya. Tapi untuk porsinya atau pembobotannya teman-teman bisa lebih jelasnya lihat lagi di ya. Fund Facts ya teman-teman, karena semuanya itu transparan di Fund Facts. Jadi teman-teman bisa pelajari beberapa tadi sektor-sektor yang masuk ke dalam portofolionya. Pinnacle Investment, portofolionya Pinnacle Strategic Equity Fund ya, yang mungkin bisa dilihat di ini. Ada pertanyaan menarik lagi dari Kak Tiker Trik nih, terkait dengan saham yang seperti yang sudah-sudah, bagaimana pertumbuhan dana secara industri pre dan juga post election. Tadi kita udah bahas sebenarnya ya untuk sektor ini ya teman-teman semuanya, atau bisa dikatakan ya momentum ini, momentum pre-election. Kalau menurut Mbak Gerti sendiri, ini view-nya seperti apa sih untuk kaum reksadana menjelang pre-election? Apakah meningkat atau seperti apa? Oh iya, kalau memang dari sisi ini ya, dari sisi produknya kita sendiri, dari sisi equity ya, kalau ini saya kaitkan dengan equity fund-nya kita, secara sektor kita memang bobotnya sekarang itu paling besar adalah di finansial ya. Jadi mau di kondisi apapun memang lebih resilient dibandingkan dengan sektor yang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya mau bicara sektor pun memang agak berlawanan dengan strateginya Pinnacle Investment sendiri, yang mana kita sebenarnya investasi itu bukan lebih ke sektor mana, saya prefer ke sektor A atau sektor B gitu, karena kita memang investasinya itu diarahkan apa ya, kita kan sudah menggunakan yang multifaktor yang tadi, value, momentum, quality, dan earnings volatility ya, yang mana faktor tersebut nggak apa ya, nggak membaca ini kita harus prefer lebih banyak bobotnya ke sektor A atau sektor B atau sektor C. Jadi nggak seperti itu. Jadi memang agak berlawanan juga gitu ya. Cuman buat teman-teman yang mungkin apa ya, mencari produk atau pengen mencari tahu sektor mana nih kira-kira yang apa ya bisa lebih menguntungkan. Tapi dari sisi kita kan kita nggak mencari yang sifatnya short term ya, kita lebih mau yang sifatnya long term, yang lebih resilient terhadap kondisi-kondisi yang kita nggak bisa tebak, yang mana memang kecenderungannya kita biasanya lebih banyak itu di sektor keuangan gitu, karena terbukti sektor keuangan cukup apa ya, cukup resilient terhadap kondisi-kondisi yang memang agak apa ya, agak volatile gitu Mbak Rati. Untuk tadi pertanyaan terkait dengan pre-election ya, baik itu menjelang pemilu maupun juga pas pemilu tadi, untuk kaum reksadana ya teman-teman semuanya. Jadi tadi balik lagi ke momentumnya. Jadi balik lagi, kita nggak bisa melihat secara pasti momentum yang tepat di mana. Tadi mungkin kalau kita lihat secara historis memang misalnya ada kenaikan gitu kan ya untuk kaumnya, tapi belum tentu di tahun ini ya teman-teman, dengan kondisi yang memang tadi dipengaruhi oleh market kondisi secara global juga. Jadi belum sepenuhnya bisa memproyeksikan secara pasti. Ini pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Aldrik Henko nih, terkait dengan apakah dari Pinnacle akan menerbitkan ETF baru untuk menggantikan XPLC. Mungkin bisa dijawab nih Mbak Gerti. Sepertinya Mbak Gerti ini paham nih untuk terkait dengan pertanyaan dari Kak Aldrik Chenko nih. Oh iya, terima kasih Kak Aldrik pertanyaannya. Mungkin kalau terkait produk ya, kita mau launching produk baru, itu mungkin ditunggu aja ya Kak Aldrik. Kita memang belum ada ya untuk peluncuran ETF, artinya ETF baru ya Kak Aldrik ya. So far belum ada, cuman kalau memang ada pasti kita bakalan infoin ke teman-teman, dan pasti mungkin itu bisa dilihat dari ini ya, dealer partisipannya kita gitu, karena nggak bisa beli lewat Ajaib tentunya kan kalau ETF gitu. Jadi kalau misalnya memang ada, pasti langsung akan ada di apa ya, di infokan lewat dealer partisipan, karena teman-teman mungkin bisa beli lewat dealer partisipan sebagai pasar primernya. Baik, itu terkait dengan pertanyaan dari Kak Eldrik ya, terkait dengan ETF. Kemudian ini
pertanyaan dari Kak Erika Paramita nih. Apakah perlu punya semua jenis reksadana berdasarkan tujuan dan juga time horizon investasi, Kak? Ini mungkin bisa dibahas nih. Maksudnya mungkin ini kali ya. Apakah perlu punya semua jenis reksadana berdasarkan tujuan dan juga time horizon investasi? Apakah perlu punya semua nih, Mbak Gerti ya. Jadi apakah kita harus koleksi semua, misalnya kalau kita mau yang short term kita koleksi aja RDPU gitu. Kemudian kalau kita yang long term mungkin kita bisa RDPT atau reksadana saham nih. Kira-kira seperti apa? Apakah kita harus koleksi semuanya ataukah tadi balik lagi ke profil resiko nih? Kira-kira seperti apa? Iya, Erika. Jadi memang kalau memang kondisinya kita seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau memang kondisinya kita memang memungkinkan apa ya, memungkinkan untuk belum ke equity yang kita nggak koleksi semuanya, karena memang mungkin secara kita identifikasi kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah kita belum terpenuhi, artinya kan kita akan lebih prefer ke produk yang pendapatan tetap atau yang liquid, artinya money market ya. Nah, kalau misalnya kita memang mengidentifikasi dan kebutuhan kita masih di kebutuhan jangka pendek dan menengah, ya kita nggak perlu beli yang equity fund karena belum waktunya gitu. Ketika kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah ini sudah terpenuhi gitu kan, dana darurat, dana pendidikan anak misal untuk 5 tahun mendatang, atau enggak kalau misalnya yang tadi sudah saya sentil tentang generasi sandwich, yang mana ada kebutuhan-kebutuhan yang misalnya untuk bayar kuliah adik atau bayar kebutuhan mama atau papa gitu kan, itu kan hal-hal yang nggak terduga tuh. Nah itu tuh dipersiapkan terlebih dahulu, jangan sampai mengganggu pos-pos yang lain, dan kita udah invest ke equity, takutnya ada hal-hal yang di jangka pendek ini kita butuhkan, kita taruh di equity, dan pada saat kita butuhkan dan bertepatan dengan adanya market crash dan kita nggak bisa tarik, karena bisa tarik tapi nilainya jauh dari prinsipal, turun di bawah prinsipal, itu kan sayang banget ya. Nah, lebih baik memang kita penuhi dulu nih yang ada di depan kita, yaitu kebutuhan jangka pendek, jangka menengah. Nah, baru kita beli kelas aset, produk investasi dengan kelas aset yang lebih tinggi tingkat resikonya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum terpenuhi, ya penuhi dulu yang tadi gitu. Baik, jadi investasi dengan uang dingin seperti itu ya, Mbak Gerti ya istilahnya ya. Jadi jangan betting ya tadi, apalagi buat teman-teman mungkin mau di reksadana pasar saham gitu ya teman-teman, yang biasanya volatilitasnya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Kemudian mungkin kita akan bahas terkait dengan resiko nih Mbak Gerti atau Mbak Gege ya. Ini biasanya dipanggil Mbak Gege nih ya. Oke, Mbak Gege nih, kalau misalnya kita lihat untuk di reksadana sendiri, atau mungkin kalau dari Pinnacle Investment sendiri, ini ada nggak sih tips and tricks untuk menghindari resiko dari instrumen investasi? Kan seperti yang kita tahu ya, sebenarnya semua investasi baik itu di sektor real maupun juga di instrumen investasi itu pasti akan ada, atau di portofolio itu pasti akan ada yang namanya resiko nih. Jadi gimana caranya aja kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Nah, kalau dari Mbak Gigi sendiri, ini kira-kira seperti apa sih view-nya terkait dengan cara kita untuk meminimalisir resiko yang untuk di instrumen investasi ini? Oke. Nah, aku setuju banget nih sama Mbak Rati. Mbak Rati tadi sempat bilang ya bahwa setiap produk investasi itu melekat yang namanya resiko. Jadi teman-teman harus tahu nih, karena jangan sampai kita menganggap investasi itu adalah tabungan. Enggak ya, karena memang investasi ini sifatnya berbeda. Jadi teman-teman bisa untung, bisa rugi juga gitu. Dan termasuk produk reksadana gitu. Ada yang namanya resiko gitu, udah pasti. Tapi teman-teman sebenarnya bisa menyesuaikan dengan risk appetite-nya teman-teman, karena reksadana itu sebenarnya lebih mudah dan lebih bisa dikontrol lah resikonya, karena dari sisi kelas asetnya kan sebenarnya teman-teman bisa pilih sesuai dengan resiko yang teman-teman pilih gitu, risk appetite-nya teman-teman gitu. Karena kalau kita lihat ya dari sisi resiko yang paling mild atau yang paling konservatif itu ada pasar uang. Jadi teman-teman bisa pilih pasar uang kalau misalnya teman-teman nggak nyaman dengan resiko yang tinggi. Terus kalau misalnya teman-teman cenderung risk appetite-nya
lebih ke konservatif atau moderat, ya mungkin naik ke bond fund atau pendapatan tetap gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang nggak puas dengan performance atau return yang diberikan oleh oleh money market, ya mungkin teman-teman bisa pilih ke equity fund. Cuman ingat ya, high risk high return. Jadi kalau teman-teman pilih equity fund, artinya teman-teman sudah sadar dengan resiko yang bisa aja terjadi pada produk tersebut gitu. Jadi sebaiknya memang teman-teman, ya intinya supaya terhindar atau meminimalkan resiko itu, teman-teman harus pilih produk yang cocok dengan risk appetite teman-teman gitu, risk tolerance-nya teman-teman sampai di mana gitu ya. Kemudian tahu produk yang teman-teman beli, jangan sampai beli apa ya istilahnya, beli kucing dalam karung ya Mbak Rati ya. Beli produk ntar yang kita nggak tahu, kita nggak paham, nah itu bahaya. Jadi sebaiknya kita tahu juga produk yang kita beli gitu, dari sisi risk tolerance, dan kemudian dari sisi produknya kita harus tahu terlebih dahulu gitu. Maaf Mbak Rati, suaranya nggak kedengeran. Baik, jadi buat teman-teman tadi sudah dibahas terkait dengan resiko ya. Jadi setiap instrumen investasi, mungkin teman-teman ada yang mau lihat, wah instrumen investasi beli tanah aja gitu kan yang nggak ada resiko, ya tanah pun kita beli ada resikonya ya. Siapa tahu nanti misalnya daerahnya tiba-tiba banjir gitu ya, tempat-tempat semuanya, terus pastinya ada resiko, pasti asetnya jadi turun ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau kita lihat tadi instrumen investasi di portofolio itu juga tadi ada penurunan ya, penurunan dari harga, misalnya harga saham, harga obligasi ya teman-teman ya. Jadi memang setiap instrumen investasi itu pasti akan ada yang namanya resiko ya, baik itu di aset real maupun juga di portofolio. Tadi kita udah bahas terkait dengan tips and trick ya untuk menghindari resiko dari instrumen investasi ya teman-teman ya. Mungkin sekarang kita akan bahas pertanyaan dari Kak Erika, ini juga menarik. Tadi saya lihat untuk di Pinnacle sendiri ini ada reksadana ya yang syariahnya nih, kira-kira seperti apa sih returnnya nih Mbak GG nih untuk pertanyaan dari Kak Erika ini untuk reksadana syariah dari Pinnacle Investment. Ya untuk reksadana syariahnya kita juga cukup bagus. Untuk 1 tahunnya itu masih di sekitar 4%-an ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya exposure ke syariah produk bisa juga ke Pinnacle Syariah Money Market. Karena salah satu salah satu produk unggulannya juga dari Pinnacle untuk yang syariah, karena selain dari performance-nya yang selalu kita jaga, likuiditasnya selalu kita jaga juga, karena memang kita customer minded ya, kita sadar bahwa teman-teman yang perlu kita yang perlu kita jaga. Jadi kita usahakan kita selalu memaksimalkan performance-nya kita, sekaligus likuiditas yang kita selalu jaga gitu. Baik teman-teman ya, tadi untuk performa dari Pinnacle Syariah Money Market Fund ya teman-teman ya, salah satu produk dari Pinnacle Investment juga. Tadi performanya sudah dijelaskan sama Mbak GG ya. Dan karena nggak kerasa nih udah tinggal sebentar lagi ya Mbak GG ya, waktu pertemuan kita nih, perbincangan kita ngomongin instrumen investasi yang memang kalau kita teruskan ya nggak bakal ada habisnya gitu ya kalau kita ngomongin market gitu ya. Jadi mungkin saya mau minta closing statement nih dari Mbak GG, kira-kira untuk di kondisi seperti ini apa sih harus dilakukan oleh investor, mungkin bisa di-sharing nih Mbak, buat teman-teman investor ajaib semuanya. Oke, baik. Untuk merangkum apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ya Mbak Rati ya, untuk teman-teman sebaiknya apapun yang terjadi, kita nggak tahu ya apapun yang terjadi di depan, karena nggak ada yang bisa mastiin gitu ya, nggak ada yang bisa memastikan di depan itu akan terjadi apa. Memang si aset ini atau aset allocation investasi ini sangat penting buat memaksimalkan atau buat mengoptimalkan return ya, imbal hasil yang tentunya yang sesuai dengan tujuannya kita dalam berinvestasi, kemudian yang disesuaikan juga dengan risk-nya kita. Nah ini penting karena apapun yang terjadi di depan, kita kan nggak investasi ya, dan kita nggak mau yang kita harapkan memang iya cuan, tapi jangan sampai kita lupa dengan tujuan investasi kita gitu. Yang karena kan ujung-ujungnya kita investasi karena kita punya tujuan
untuk mencapai tujuan investasi itu kan. Jadi memang ada baiknya asset allocation ini kita terapkan karena bisa sangat membantu kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Gitu, Mbak Rati. Baik, Mbak Gege. Ya, tadi untuk closing statement dari Mbak Gege, ini juga jadi akhir ya teman-teman pertemuan kita bersama dengan Pinnacle Investment. Tadi kita udah berbagi insight juga terkait dengan instrumen investasi yang tepat di kondisi market saat ini ya. Mungkin teman-teman yang ketinggalan bisa lihat lagi, nanti akan kita share juga di Instagram kita ya teman-teman, buat teman-teman kenalan lebih jauh nih sama Pinnacle Investment. Kira-kira itu aja Mbak Gege, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan investasi, dan juga thank you so much tadi udah dibahas ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman investor ajaib buat Mbak Gege dan juga buat Pinnacle Investment. Mungkin sampai sini dulu nih pertemuan kita di hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mbak Gege ya, untuk membahas terkait dengan investasi lagi nih. Kira-kira itu aja. Terima kasih teman-teman investor join di IG Live di sore hari ini ya teman-teman ya. Semoga apa yang tadi diberikan oleh Mbak Gigi ini membantu buat teman-teman semuanya sebagai insight ya untuk teman-teman memilih instrumen investasi. Kira-kira itu aja ya. Terima kasih Mbak Gigi udah hadir bersama dengan Agensi Sekuritas. Mungkin kita sudahi dulu ya teman-teman semuanya ya. Selamat sore Mbak Gigi.